Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Yeskiel dan kali ini aku akan share ke kalian pengalaman aku selama masa pandemi, apa aja yang aku rasain dan terutama di bagian kesehatan mental ya, karena menurut aku sendiri kesehatan mental itu penting banget. Jadi selama masa pandemi ini, kira-kira pandemi sudah berlangsung selama 1 tahun ya. Jadi selama 3 bulan awal aku tuh merasa aku tuh sehat banget, kayak oke-oke aja. Aku juga mikir pasti, wah aku bisa nih menjalani hari-hari pandemi. Yang penting kan tinggal ngejalani protokol yang ada, seperti nggak keluar rumah, pakai hand sanitizer, kalau keperluan di luar pun ada, tinggal pakai masker dan beres deh. Aku juga mikirnya kayak gitu. Tapi lama-lama aku merasa kayak aku depresi. Depresinya itu depresi dimana aku kayak tiap hari merasa cemas, mungkin bercampur anxiety ya. Bagi yang kalian nggak tahu, anxiety itu dimana gangguan mental, kalian tuh merasa cemas. Tapi beberapa orang juga seperti aku nggak tahu kenapa aku cemas. Apakah mungkin kan aku takut kena corona, tapi saat itu aku tidak merasa kayak oke, aku takut kena corona, cuma itu bukan salah satu poin yang aku cemasin banget. Aku lebih mikirin kesehatan mental aku, tapi aku tidak tahu gitu kenapa aku cemas. Terus aku merasa aku semua kegiatan tuh aku lakuin di rumah ya, seperti kayak nonton, kerjain tugas, yang dulunya keluar sama teman-teman sekarang di rumah aja, komunikasi sama teman-teman dulu tatap muka langsung sekarang di rumah aja. Mungkin kegiatan yang berulang-ulang itu membuat aku merasa kayak aku tuh kayak jenuh sendiri gitu sama kegiatannya gitu, dan itu membuat aku susah tidur. Jadi selama aku susah tidur itu aku kayak panik banget ya, karena aku nggak bisa tidur. Kayak tiap malam itu aku mikirin aku bisa tidur nggak ya, nanti pas aku nggak bisa tidur aku merasa kayak stres sendiri. Jadi dulu pas aku awal-awal susah tidur itu aku tuh sampai ngonsumsi kayak obat yang bisa buat tidur gitu. Bukan obat penenang ya, cuman ada obat yang bisa bantu aku tidur. Tapi aku mengkonsumsi obat itu terlalu banyak sampai aku nggak bisa tidur lagi. Dan itu membuat aku nggak bisa tidur, karena aku sudah bergantung sama obatnya. Kayak aku mikir kayak obatnya habis nih, aku bisa tidur nggak ya nanti malam. Tapi malahan aku sekarang ngerti, malah yang nggak bisa buat aku tidur itu adalah obat itu sendiri. Jadi itu membuat depresi aku makin bertambah gitu. Aku mulai merasa cemas ya, makin cemas dan makin down tiap harinya, karena aku jadi gak fokus lagi ngelakuin pekerjaan aku. Dan itu membuat aku merasa cemas aku bertambah, dan itu membuat aku depresi. Dan aku konsultasi ke dokter. Akhirnya setelah dokter itu bilang ternyata aku tuh kayak terlalu tertekan di dalam rumah, jadi membuat kondisi mental aku down. Itulah akibat dari efek corona tadi ya. Jadi kalau kita dari realita ada, pasti aku percaya bukan cuma aku yang ngalami ini. Semua orang pasti ngalami hal yang sama. Apalagi orang yang kehilangan pekerjaannya, pasti banyak banget orang yang kehilangan pekerja, di PHK oleh perusahaan mereka sendiri. Mereka nggak tahu bagaimana bayar uang sewa bulanan. Apalagi bagi orang yang kayak berkecukupan ya, nggak sanggup kehilangan pekerjaan, pasti itu bisa membawa mereka depresi, kehilangan anggota keluarga. Kalau ada keluarganya juga terkena penyakit, dan itu pasti membuat aku percaya bukan cuma aku, semua orang yang pasti mengalami masa-masa sulit ini mengalami hal yang sama dengan aku rasain, bahkan lebih parah daripada aku seperti aku ceritain tadi. Bahkan ya gitu. Jadi menurut aku kesehatan mental itu penting banget ya, karena awalnya aku tahu orang semua takut sama corona. Cuma lama-lama orang, karena mereka juga merasa rugi di sisi lain, kesehatan fisik mereka memburuk, kesehatan mental mereka juga memburuk. Jadi semuanya memburuk gitu di satu titik. Jadi mereka tuh kayak udah nggak tahu, dan mereka merasa depresi banget ya. Apalagi yang kayak kehilangan pekerjaan itu kayak betul-betul itu sangat wajar mereka mengalami kesehatan mental. Jadi di titik akhirnya mereka nggak takut lagi. Jadi banyak dari orang-orang juga pasti sudah melanggar protokol ya. Kayak mereka nggak peduli lagi, karena mereka lebih peduli dengan hal-hal yang lebih berdampak besar dengan mereka, seperti kayak keuangan dan segala macamnya. Itu menurut realita yang aku lihat, dan itu menurut aku sangat kayak, kalau aku lihat kayak kasihan ya orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Terus kalau aku sendiri, gimana cara aku survive? Banyak sih kegiatan aku lakuin ya selama pandemi ini untuk mengalihkan perhatian aku, karena kan awalnya aku jenuh banget ya, nggak bisa lakuin apa-apa. Tapi aku mulai melakukan kegiatan yang bisa membantu pola tidur aku membaik lagi, seperti aktivitas fisik ya. Dulu aku sempat lari di luar rumah sih, cuman sekarang aku lebih mau ngelakuin kegiatan olahraga tuh di dalam rumah, seperti lari-lari kecil. Yang penting kalian tuh bisa lakuin kegiatan yang kalian gak mesti lakuin di luar. Terus kalian juga mengkonsumsi makanan bergizi. Ternyata penting ya guys, mengkonsumsi makanan sayuran, buah-buahan, lauk, daging, kacang-kacangan, makanan-makanan
bergizi lainnya. Terus aku juga tuh menghentikan kebiasaan buruk. Awal-awalnya aku tuh lakuin semua aktivitas dalam rumah, nonton dalam rumah, makan pun dalam rumah. Jadi aku tuh kayak makan tuh ya, aku pesan kayak dengan aplikasi GrabFood, terus nanti makanannya aku langsung bawa ke kamar aku. Yang padahal seharusnya makan itu lebih baik jika dilakukan di dapur atau di ruang makan. Terus aku juga membuat rutinitas sendiri. Aku curahkan perasaan aku dengan diari-diari yang aku udah buat. Aku ada buat catatan kecil. Jadi contohnya malam hari kan aku udah selesaiin semua aktivitas aku biasanya tulis apa aja perasaan aku rasain. Jadi aku bisa mencurahkan isi hati aku, dan aku nanti biasanya lebih tenang gitu dalam menjalani hari-hari berikutnya. Terus aku juga tuh lebih bijak-bijak gitu memilih informasi, seperti kayak aku tuh pilih aku nonton apa biar nggak merasa tertekan. Aku juga milah informasi apa yang aku baca. Terus aku juga menjaga komunikasi dengan tetap berkomunikasi dengan sahabat, teman, dan tentunya keluarga ya, karena dukungan dan keluarga itu sangat penting. Jadi menurut aku rasa takut dan cemas selama masa pandemi ini normal banget ya guys. Tapi menurut aku cobalah untuk selalu berpikir positif dan bersyukur. Kita selalu berpikir bahwa kita pasti bisa melalui masa-masa sulit ini. Tapi kalau menurut kalian tetap merasa terus cemas dan ketakutan kalian semakin bertambah, aku sangat sarankan kalian jangan takut untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Awalnya aku merasa sepele dengan psikiater. Aku merasa mikir kayak, ya psikiater tuh atau psikolog tuh hanya untuk orang yang sudah tidak waras, sudah ada gejala mental yang parah. Tapi aku sendiri berkonsultasi dan akhirnya aku menemukan titik bahwa aku pasti bisa melalui masa-masa sulit ini. Kalau aku bisa, pasti kalian juga bisa. Yang penting kalian tetap berpikir positif aja. Just let it go. You can do it. Semua yang di sini yang dengarkan podcast ini, kalian bisa. Yang penting kalian tetap positive thinking dan you can do it, everyone. Jadi itulah pengalaman aku. Jangan takut dan ragu untuk berkonsultasi, dan kalian pasti bisa melaluinya. Semangat teman-teman semuanya.